Shalom Bapak Ibu, kembali mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, memenuhi dan menuntun hati pikiran kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28 bagian A. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Itulah dasar firman Tuhan kita pada hari ini. Temanya adalah Yesus sumber kehidupan kita. Nah saudara, kehidupan ini ada dan masih terus berlangsung, termasuk hari ini kita ada, itu oleh karena ada yang menopangnya, ada sumber yang terus menyuplai dan menghidupkannya. Nah menurut ilmu pengetahuan atau sains, manusia tidak bisa hidup di dunia tanpa 4 elemen dasar atau 4 sumber ini, yaitu udara, air, makanan, dan cahaya. Salah satu saja tidak ada, maka kehidupan tidak akan berjalan baik, tidak akan indah, dan tidak akan ada manfaatnya apa-apa. Apalagi kalau keempat-empatnya tidak ada, maka kehidupan ini akan berakhir, chaos, dan mati. Namun perlu disadari bahwa keempat elemen dan sumber kehidupan ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakannya, menjadikannya sebagai kausa prima, pencipta awal atau utama, dan kausalitas, penyebab terjadinya. Dari adanya udara, air, makanan, dan cahaya. Itulah Allah. Itulah pencipta langit dan bumi yang telah menyatakan dirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kolose 1:15 ayat 16 dan 16. Dialah sumber dari segala sumber kehidupan, yang tidak hanya menjamin, memelihara, dan menyelamatkan kehidupan di dunia, melainkan yang utama adalah kehidupan kekal di sorga. Nah, ada hal menarik yang ditulis Alkitab tentang Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terkait 4 elemen atau sumber kehidupan manusia. Yaitu pertama, nafas yang memberi hidup atau udara. Sesungguhnya Yesuslah sumber nafas kehidupan atau roh kita. Kejadian 2:7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayub 33 ayat 4 dikatakan, roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kemudian Tuhan Yesus dalam Yohanes 20, 21, 22 setelah bangkit dari kematian, juga nyata dialah sumber kehidupan, bahwa maut kematian tidak berkuasa atasnya. Katanya, akulah kebangkitan dan hidup. Juga dalam Yohanes 20, 21, 22 menyatakan bahwa Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini adalah tanda nyata kebenaran bahwa Yesus sumber kehidupan, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ayub 12 ayat 10. Yang kedua adalah air. Sesungguhnya Yesuslah sumber air kehidupan. Dia berkata, akulah air hidup. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Itu. Yang ketiga adalah makanan. Sesungguhnya Yesuslah sumber makanan kehidupan. Dikatakan, akulah roti hidup. Yohanes 6, 35 dan 51 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan, yaitu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dan yang keempat adalah cahaya. Sesungguhnya sumber terang dan cahaya itu. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah saudara, Kisah Para Rasul 17:28a bacaan kita hari ini mengatakan, di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada, kita hidup, dan kita bergerak. Dengan kata lain, di luar Yesus, kamu tidak dapat menjadi, tidak dapat berbuat, dan tidak akan pernah dapat menghasilkan apa-apa. Dan jika dihubungkan dengan 4 elemen dasar atau sumber kehidupan, yakni udara, air, makanan, dan cahaya, maka eksistensi Yesus menyatakan bahwa satu, Yesuslah sumber nafas kehidupan kita. Karena itu jangan takut, sehelai rambutmu tak akan pernah jatuh jika tanpa seizin Dia. Termasuk masalahmu, bahkan kematianmu. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup
dan nafas setiap manusia. Karena itu saudara, jika hidup kita, hidup saya dan saudara di dalam dunia ini sangatlah bergantung dan membutuhkan udara, air, makanan, dan cahaya. Yang jelas-jelas semua itu adalah ciptaan yang datang dan bersumber dari Allah, yakni Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk hidup kita yang sejati, di kekekalan, di sorga nanti, sudah tentu sangatlah bergantung kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dia dari sana dan Dia adalah Tuhan. Mari, bagi yang belum percaya, bertobatlah. Dan hendaklah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Dan bagi yang sudah percaya, mari tetaplah bertekun dalam iman. Setialah dan tetap mendekat dan melekat kepadanya. Sehingga segala sumber kehidupan itu akan memenuhi hidupmu dan akan menghidupkanmu untuk engkau hidup tidak hanya di dunia ini, sampai kau berkemenangan dan bisa sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus sumber kehidupan kita akan memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kami punya sumber kehidupan sejati, itulah Yesus Kristus Tuhan. Dan itulah yang akan menghidupkan kami sampai kekal selama-lamanya. Mohon dan mampukan kami Roh Kudus untuk selalu tinggal di dalam-Mu, percaya dan mengandalkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.